tetap yakin palsu. Menurut Anda, kasus ini, isu ini akan terus berlanjut sampai 2026? Saya termasuk yang hakul yakin 1000% bahwa isu soal ijazah itu akan terus berlanjut hingga di 2026. Karena saya kira ini kan dengan saya tadi berarti. Sama dengan Mas Tra, dengan Mas Yogi, dengan Mas Amir. Bagi saya sederhana, karena persoalan ijazah ini sudah memasuki babak baru, yaitu persoalan hukum. Kalau sebelumnya klaim soal kebenaran antara kedua belah pihak itu kan tidak berkesudahan. Jadi argumen-argumen politik yang dibangun oleh Roy Suryo dan kawan-kawan, ataupun yang dibangun oleh pendukung Pak Jokowi dan kawan-kawannya, itu tentu tidak akan berujung, dan itu telah melahirkan satu tawuran opini politik yang tidak berkesudahan. At the end, bagi saya yang melihat dari jauh persoalan ini, yang bisa memutus mata rantai terkait dengan kekisruhan ini adalah soal pihak yang berwajib. Hari ini ada di Kapolda. Selanjutnya publik sedang menunjuk kapan kira-kira ini akan dilimpahkan ke kejaksaan. Inilah yang pada akhirnya akan memutus, suka tidak suka, pengadilanlah yang akan menjadi trigger apakah pihaknya Roy Suryo atau pihaknya Pak Jokowi yang kemudian dinyatakan sebagai pemenang dan benar dalam konteks ini. Kan itu yang saya sebut sebagai babak baru. Apalagi misalnya kemarin setelah ada pengumuman tersangka terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan, publik menganggap seakan-akan dunia sudah selesai terkait dengan ijazah. Tapi nyatanya ini semacam melodrama, drama-drama Korea yang nyaris tidak berkesudahan. Karena ada jurus-jurus baru yang terus bermunculan. Ada gelar perkara khusus, kemudian menghadirkan saksi-saksi ahli yang dianggap meringankan Roy Suryo dan kawan-kawan. Yang ingin saya katakan adalah dari segi persoalan ini, ya tentu hukum yang akan menjadi pengadil segala-galanya. Tapi dari persegi publik yang dilihat per hari ini adalah soal jurus-jurus maut yang dikeluarkan oleh masing-masing kubu. Jadi itu yang kemudian melahirkan apa yang disebut dengan curiosity, rasa ingin tahu kira-kira Roy Suryo ini apalagi nih yang akan dimunculkan. Tadi kan ada wayang-wayang, ada buku, kemudian ada bunga buat Ilona, dan seterusnya. Dan bahkan tokohnya kan yang kami laporkan sebagai sebuah diskriminasi berat ya, sebagai sebuah pelanggaran HAM berat adalah bahwa mulai dari kami menjadi saksi, kemudian naik menjadi terlapor, lalu naik menjadi tersangka itu, kami sama sekali belum diberikan kesempatan untuk memanggil saksi-saksi maupun ahli-ahli kami. Saksi ada charge maupun ahli-ahli kami yang menjadi justifikasi bahwa kami memang betul-betul peneliti yang merupakan ekspertis ya di dalam bidang yang kami gunakan untuk melakukan penelitian terhadap ijazah dan dokumen-dokumen dari Joko Widodo, termasuk perilaku beliau yang capture pada video-video, narasi-narasi, pidato-pidato maupun foto-foto mulai dari tahun 2014 sampai tahun 2025 yang menjadi bahan dari penelitian kami. Nah, kemudian berkas kami ya sebagai tersangka sudah dilimpahkan oleh Polda Metro Jaya itu di tanggal 13 Januari 2026. Padahal tidak ada satupun saksi-saksi kami maupun ahli-ahli kami yang sudah diperiksa oleh Polda Metro Jaya. Artinya berkas itu adalah semacam mangga karbitan yang mentah dilemparkan ke kejaksaan. Dan yang anehnya lagi, pada saat berkas kami sudah dilimpahkan dari Polda ke kejaksaan, di tanggal 15 Januari, Polda memberikan kepada kami surat pemanggilan saksi-saksi dan ahli-ahli kami. Artinya ini adalah sebuah pelanggaran HAM yang luar biasa. Nah, dan padahal kami mendapatkan data bahwa sepanjang 9 bulan sejak laporan polisi Joko Widodo dan para termul itu diproses oleh Polda Metro Jaya, sudah Polda Metro Jaya sini sudah mengatakan bahwa ada 22 ahli dan 127 saksi yang sudah diperiksa oleh Polda Metro Jaya, dan itu bukan dari pihak kami. Sementara kami tidak ada satupun saksi maupun tidak ada satupun ahli yang sudah diperiksa oleh mereka. Oleh karena itu maka ini sama sekali tidak fair, sama sekali tidak adil, dan tentu saja melanggar hak asasi manusia. Oleh karena itu pada kesempatan ini kami bertiga beserta semua penasihat hukum kami bicara kepada 280 juta rakyat Indonesia, dan mudah-mudahan sampai kepada Presiden Prabowo Subianto, juga sampai kepada Kapolri, juga sampai kepada Komite Reformasi Kepolisian ya, bahwa Polda Metro Jaya itu tidak menunaikan hak kami sebagai warga negara. Oleh karena itu maka kami minta
agar kami diberikan kesempatan untuk menghadirkan semua saksi-saksi yang sudah kami siapkan maupun ahli-ahli yang sudah kami siapkan, dan proses ini tidak boleh dianulir, proses ini tidak boleh diganggu sampai selesai saksi-saksi kami dan ahli-ahli kami diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan. Terima kasih. 9,9% palsu. Tambah lagi keterangannya. Ini yang penting sekali ya, untuk mengunci, ini kuncian terakhir bagi kepalsuan dari ijazah tersebut ya. Yaitu apa? Sesuatu yang tidak mungkin dipalsukan, yaitu apa? Hologram. Ya. Hologram. Jadi ini adalah sesuatu rahasia dari ijazah. Nggak mungkin, itu tidak bisa, tidak bakal bisa ya. Jadi itu kuncian. Kalau mereka mungkin bisa menambahkan embos-embosan ya, embos palsu, karena mereka juga tidak memahami apa arti embos itu. Embos itu adalah cap ceklok untuk mengunci tanda tangan. Mereka tidak tahu artinya itu dan tidak bisa itu dipalsukan. Kemudian mereka menambahkan watermark, mereka menambahkan lintan stempel, tapi pastilah bahwa mereka tidak akan bisa menambahkan hologram. Terima kasih. Oke. Jadi sekali lagi 99,9. Mungkin warga Indonesia akan terheran nih guys ya, pokoknya heran-heran. Karena apa ya? Karena ijazah Jokowi yang sebenarnya sih sudah berlarut-larut, sudah lama sekali, tetapi tampaknya akan memulai babak baru seperti apa yang dikemukakan oleh para politikus, pengamat politik yang menilai bahwa kasus ijazah Jokowi itu ya tetap akan menjadi top trending. Dan kemudian dari Roy Suryo CS ya, yang semakin yakin bahwa ijazah itu palsu. Dari embos memang bisa dipalsukan. Dan kemudian dari hologramnya inilah yang mungkin menurut beliau sebagai saksi ahli, sebagai dari ijazah asli Jokowi ya, meskipun sampai saat ini, detik ini dia belum pernah memeriksanya, tetap meyakini bahwa hologram itu tidak akan pernah bisa ditiru gitu. Tentu saja seandainya itu memang benar yang diungkapkannya, mungkin ini menjadi saksi kunci, dalam arti bukti otentik jika seandainya kembali lagi sidang itu digelar. Dan kemudian, nah ini tantangan tersendiri bagi mantan Presiden Jokowi ya. Apakah dia rela dengan memperlihatkan ijazahnya dan kemudian diperiksa oleh penyidik? Nah ini kan akan sangat sulit. Dan apa yang dilakukan oleh mereka sebenarnya sih ya, ini kan untuk semua kebenaran yang sangat sangat diperlukan, tetapi memang sangat sulit ya. Dan semoga saja dari kasus ijazah palsu yang terus berlarut-larut ya, tidak lagi menjadi polemik yang terus berkepanjangan. Apakah ini juga menjadi sebuah titik dalam arti akhir ya? Semoga saja kan ada akhirnya gitu, karena terus berkelanjutan dan semuanya itu menemui titik terang dan agar tidak berlarut-larut. Kesel guys, kesel ya. Deleng kasus gitu bener-bener kesel banget. Lucu iya gue lu. Terus kepengen guyu iya, kepengen kesuh iya gitu ya. Wong sebagai rakyat cilik gitu ya, kepengen kan sing adem ayem, sing kepenak, transparan ya, ora sing jlumet iki. Kayak ini kan kayak wong kepriwe ya, kader memperlihatkan ijazah kan bukan hal yang sangat sulit ya. Atau bahkan kalau memang benar adanya diteliti oleh Roy Suryo, kan dia yang penasaran kan. Kok malah Presiden Jokowi itu nantangin, kalau kamu kepengen tahu hasil benarnya ya teliti sendiri. Nah barang buktinya itu masalahnya nggak mau diteliti gitu loh. Ya begitulah kisah keadaan politik Indonesia, sangat membagongkan ya, namanya Konoha ya. Kalau tidak tidak seperti ini ya, kadang-kadang ya mungkin kurang marem lah cara wong Jawa kayak gue guys ya. Cukup sekian belokan ini teman-teman ya, semoga menambah informasi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.